Bapak Lurah selaku Ketua Komite di SMP Negeri 13 Racun. Hari ini berterima kasih karena saya sudah bisa bertemu dengan Bapak Lurah dan Bapak Nur. Saya selaku calon guru penggerak ingin membuat program di SMP Negeri 13. Programnya yaitu program bagaimana seorang pemimpin bisa membuat program yang berdampak positif terhadap diri Pak. Di sini saya memiliki program yang bernama Sebaris. Jadi Sebaris itu adalah sehari berbahasa Inggris. Karena apa? Kenapa saya membuat program seperti ini? Karena Sebaris sebagai tujuan pariwisata. Jadi saya ingin anak-anak sedini mungkin mereka mengetahui percakapan bahasa Inggris walaupun dari sederhana dulu Bapak. Jadi nanti ada tujuannya, ada latar belakang, setelah itu ada implementasi yang saya harus berikan ke siswa. Tentunya tidak terlepas dari bantuan stakeholder yang ada di SMP Negeri 13. Jadi saya izin Bapak Nur selaku Bapak Kepala Sekolah, nanti saya akan implementasikan program-program ini kepada walinya tentunya, kepada guru dan kepada murid-murid. Itu kurang lebih yang saya bisa paparkan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Rencananya itu kan sehari berbahasa Inggris ya, sehari dalam seminggu berarti ya. Nanti Biswi ambil setiap hari apa rencananya? Rencana saya mau ambil hari Selasa dan Selasa. Ya, karena kan kelanjutan dari program literasi si Nina Laris Bundotari, dan ini adalah lanjutan dari English Club di SMP Negeri 13 Bako, bahwa Sebaris ini linear dengan program-program yang sudah ada. Oke, dan terima kasih. Silakan Biswi dirancang dengan baik, melaksanakan juga dengan baik. Bagaimana caranya Biswi mengkondisikan agar anak-anak merasa antusias dan termotivasi untuk mengikuti program yang dilakukan. Jadi itu sangat bermanfaat karena Bono dan sekitar ini juga wilayah yang sangat dekat dengan dunia pariwisata yang sudah membuktikan dengan Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke. Selamat siang Bapak Ibu Guru, hari ini apa kabar semua? Baiklah, terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Pertama-tama puji syukur saya ucapkan kepada Ibu yang luas. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah sudah hadir karena seorang pemimpin mengelola program positif kepada murid Bapak. Baiklah Bapak Ibu Guru, pertama-tama izinkan saya mengaturkan pengendali Om Swastiastu. Sebagai pembukaan saya persilakan Bapak Nur Ratno sebagai Kepala Sekolah memberikan indikator juga bahwa program ini berjalan dengan lancar. Silakan Pak Nur. Nah, terima kasih Biswi atas kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mari kita awali dengan mengaturkan pengajuriman Om Swastiastu. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam kebajikan bahagia. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya. Pertama, saya sangat apresiasi Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada kegiatan untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, karena kebetulan Biswi sedang mengikuti program guru penggerak, tentu banyak ilmu baru yang didapatkan. Nah, yang kedua berkenaan dengan program positif yang Biswi akan laksanakan di sekolah ini, tentu saya sebagai kepala sekolah sangat mensupport dan sangat mendukung program tersebut. Dan tentu kepada Bapak Ibu guru semuanya saya juga mohon dengan sangat agar mensupport dan mendukung program tersebut demi kelancaran program itu dan kesuksesannya yang jelas bermuara pada peningkatan kompetensi peserta didik kita dengan baik. Bapak akhiri dengan mengaturkan para masyarakat Om Swastiastu. Bapak Ibu Guru mendiseminasikan atau mementakkan aset yang ada di sekolah SMP Negeri 13 Batu.
jadi apa itu Sebaris? Sehari berbahasa Inggris. Jadi Sebaris itu adalah program tambahan yang ada di English Club. Bapak Ibu guru, latar belakang kenapa saya memilih Sebaris di sini ya? Karena perencanaan program berbasis data, saya melihat dari rapor pendidikan oleh data nilai literasi di bahasa Inggris yang belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa dalam berkomunikasi bahasa Inggris itu masih rendah, Bapak Ibu. Makanya saya menyusun program Sebaris. Semoga kedepannya Sebaris bisa diimplementasikan ke anak-anak mereka mampu dan percaya diri dan senang. Kebermanfaatan program ini, Bapak Ibu, jadi pemahaman bahasa Inggris di dalam percakapan, mendengarkan maupun tulisan sejak dini merupakan dasar dari murid untuk mampu ke depannya di dalam mempraktekkan dengan tamu asing. Mengingat Bali adalah pulau tujuan wisata yang terkenal di dunia. Jadi kita harus mendidik anak-anak sedini mungkin mereka belajar bahasa Inggris dan mereka nanti mampu menerapkan di lingkungan sekolah tentunya dan lingkungan di luar sekolah. Nah, latar belakangnya Bapak Ibu, secara sederhana literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan berbicara, membaca dan menulis. Nah, di sini program Sebaris saya ambil pada saat berbicara. Jadi murid-murid mereka mampu percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris walaupun itu berbicara yang sederhana. Ya, jadi di sini saya akan mengambil murid-murid kelas 7, 8, 9. Kita support untuk berbicara bahasa Inggris. Ya, jadi apakah dia mau mengucapkan yang kalimat sederhana? Itu latar belakang kenapa saya mengambil program Sebaris dan saya jalankan nanti hari Selasa. Di sini juga dilatar belakangi oleh tumbuh kembangnya anak-anak, mereka bisa berbicara secara spontan nantinya. Itu harapan saya ke depannya. Nah, dengan program Sebaris dapat juga mempromosikan dan efek suara, efek pilihan dan kepemilikan. Itu kita sebut student agency. Jadi anak-anak mereka mampu mensuarakan bagaimana bahasa Inggris mereka kuasai. Dari di sini contohnya seperti ini aspek suara itu. Jadi mereka memiliki ide. Saya mau mengucapkan materi apa, kalimat apa. Nah, itu jadi anak-anak dia memiliki kemauan untuk, kalau dari aspek pilihan, jadi anak-anak itu dia memiliki kemauan untuk memilih apa materi atau dengan siapa dia nanti akan berkomunikasi. Apa tidak aspek kepemilikan. Di sini artinya bagaimana murid itu dia bertanggung jawab terhadap program Sebaris ini. Jadi dia dengan rasa tanggung jawabnya dan percaya dirinya mereka akan menggunakan bahasa Inggris setiap hari Selasa sesuai dengan program saya sehari berbahasa Inggris. Jadi seperti itu latar belakangnya Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi apa itu program Sebaris sehari berbahasa Inggris? Program Sebaris adalah sebuah program co-kurikuler sekolah di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, aset distinction dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Nanti kita akan adakan pemetaan aset di sini, di mana aset tersebut mampu kita kolaborasikan dengan program Sebaris. Nah, program Sebaris yang tadi saya sudah bilang sehari berbahasa Inggris untuk saya terapkan kepada murid-murid kelas 7 dan sampai kelas 9. Jadi gambaran umum program Sebaris sehari berbahasa Inggris adanya pembiasaan dari anak-anak mereka untuk berbicara bahasa Inggris di lingkungan sekolah khususnya dan di lingkungan luar sekolah. Tujuan program Bapak Ibu di sini, tujuan Sebaris membiasakan siswa untuk melakukan komunikasi yang sederhana dalam bahasa Inggris. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa, kemandirian siswa
siswa, disiplin siswa, dan tentunya bertanggung jawab. Poin dari komponen atau profil pelajar Pancasila yang dikembangkan Bapak Ibu, di sini ada mandiri. Saya ambil 3 poinnya: mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, mandiri itu murid-murid dia mampu menumbuh kembangkan bahasa Inggris pada dirinya dan temannya dan murid-murid yang ada di lingkungan sekolah. Dan di sini kreatif, murid-murid memiliki kreatif ya, bagaimana penyusunan kalimatnya, materi-materi yang akan dipakai. Nah, bernalar kritis, murid-murid mampu menumbuhkan kepemimpinan murid, mendorong murid yang lain mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka, dan kritis. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita pemetaan aset. Jadi ada 7 modal yang ada di sekolah kita. Pertama, modal manusia, modal fisik, modal politik, modal sosial, modal lingkungan, modal agama dan budaya, serta modal finansial. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memetakan modal tersebut, di mana bisa atau mampu nanti dikolaborasikan dengan program sebaris. Ya. Yang pertama Bapak Ibu itu modal manusia. Kira-kira mungkin Bapak Ibu ada ide modal manusia seperti apa? Modal manusia itu contohnya satu, saya kasih gambaran berdua. Mungkin yang lain Bapak Ibu ada yang memiliki ide modal manusia seperti apa lagi kira-kira yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Bramantyo? Bapak Dewo silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Biswi. Nah, jadi berkaitan dengan modal ataupun aset manusia yang kita miliki di sekolah ini, seperti tadi yang Ibu sampaikan, pertama ada siswa, terus berikutnya juga kita memiliki modal tenaga pendidik, itu adalah guru yang memiliki kompetensi yang yang baik ya untuk mengajar dan mendidik siswa kita di sekolah. Dan juga tentunya tidak lupa disupport dan dibantu oleh kepala sekolah. Dan juga kita memiliki tenaga teknik, yaitu adalah saya staf pegawai yang juga akan membantu dalam hal administrasi sekolah. Nah, jadi modal manusia ini kita manfaatkan untuk mendukung program ibu, tentunya akan sangat bagus hasilnya. Jadi modal manusia di sini guru-guru, siswa, teknik, bapak kepala sekolah adalah pendukung, dan itu yang kedua yaitu modal fisik. Fisik dari lingkungan sekolah tentunya juga sekolah kita memiliki banyak sekali fasilitas. Walaupun sekolah kita masih terbilang sekolah yang baru, kita memiliki gedung sekolah yang baru dengan fasilitas yang juga sangat lengkap, jadi bersih, rapi, dan sehingga kita juga bisa memanfaatkan ruangan kelas tentunya pada saat melakukan program sebagai ini. Nah, selain ruangan kelas juga tentunya kita punya perpustakaan, kita punya ruangan lab, dan juga ada ruangan guru, kan? Jadi kita bisa manfaatkan sehingga fasilitas yang dari sekolah bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi modal fisik seperti itu Bapak Guru, ruangan perpustakaan mungkin bisa ya Pak Dewanya. Kita lanjutkan, sekarang kita pemetaan ke modal sosial. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang memiliki ide seperti apa pemetaan terhadap modal sosial? Ya, Ibu Ayu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau di modal sosial kita bisa berkolaborasi dengan beberapa komunitas seperti juga, UIT, ada MDMP kan juga di sekolah, MDMP Permata Pelajaran itu, mungkin itu bisa kita manfaatkan untuk menunjang program yang disilangkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Bisa tambahkan modal sosial, mungkin kita bekerjasama dengan villa-villa yang ada di luar lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, modal politik mungkin ada lagi ya berani. Modal politik mungkin hubungannya diplomatis dengan polsek, terus berkaitan kedisiplinan siswa, BNN dan puskesmas dalam bidang kesehatan, dan LPD dalam hal finansial siswa. Baiklah.
Ya, jadi mungkin saya bisa tambahkan di diplomatik di sini kita sudah disupport oleh pemerintah ya untuk memberikan tambahan buku bahasa Inggris. Tentunya nanti ini bisa dipakai untuk anak-anak berkolaborasi di perpustakaan, dia melihat beberapa kosakata di buku-buku bahasa Inggris ya. Saya lanjutkan modal alam dan lingkungan ya, Pak Dewa lagi silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, untuk modal lingkungan tentunya ini berkaitan dengan lingkungan sekitar dan juga terkait dengan letak sekolah kita, di mana seperti kita ketahui letak sekolah kita ini sangat strategis menurut saya dalam hal katanya belajar. Nah, jadi kan kalau ingin belajar lebih baik itu ketika suasana ruangan ataupun kelas itu nyaman dan tenang. Nah, jadi sekolah kita terletak di sekitar persawahan, tidak terlalu banyak ada motor lalu lalang, mobil-mobil besar, sehingga modal lingkungan ini juga merupakan sebuah aset yang bisa kita manfaatkan tentunya untuk menunjang program dari baik. Tambahkan lagi Pak Dewo. Jadi modal alam dan lingkungan kita sebagai guru nanti mensiasati pada saat anak-anak di dalam lingkungan sekolah mereka merasa merasa bosan. Jadi kita bisa menggunakan aset lingkungan dan alam, kita ajak anak-anak keluar lingkungan sekolah. Jadi karena kita di sekeliling sekolah ini kan suasananya asri, pemandangannya bagus. Jadi kita bisa mengajak mereka untuk mengimplementasikan bahasa Inggris sederhana mengenai cuaca, mengenai alam sekitarnya. Bapak Ibu guru, jadi lanjutan dari pemetaan aset modal agama dan budaya. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang memiliki ide bagaimana kita memetakan aset di modal agama dan budaya? Ya, Bu Lia. Baik, terima kasih atas waktunya. Modal agama meliputi pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah seperti Hari Purnama, Hari Tilem, dan Hari Raya Saraswati, dan juga hari raya yang lainnya. Sedangkan modal kebudayaan itu meliputi ekstra tari dan ekstra kini yang ada di sekolah yang sedang kita jalan. Baiklah, terima kasih Bu Lia. Jadi aset agama dan budaya, bagaimana kita kolaborasikan ke dalam berbaris. Baiklah Bapak Ibu guru, sekarang saya lanjutkan dengan pemetaan aset di modal finansial. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang memiliki ide seperti apa pemetaan terhadap modal finansial? Ya, Bapak Putu. Terima kasih Bu Sri atas waktu yang diberikan. Finansial merupakan sebuah unit yang sangat vital karena itu menyangkut kesinambungan atau pelajaran dan sistem pengolahan pendidikan khususnya di jenjang sekolah. Bahwa di sekolah kita ini ada dua komponen besar dalam hal sumber finansial. Satu bersumber dari dana boros pusat. Jadi semua sekolah dari pusat sudah ada dana boros. Dan untuk kita di sini ada dana boros reguler. Apapun yang ada dalam proses itu tentu diawali dengan desain program dan rencana. Dan pada akhirnya ketika sudah disahkan dana boros, tentu ada bukti yang harus kita berikan sebagai dasar untuk melakukan transaksi keuangan berkaitan dengan satu misalnya pengadaan sarana sekolah, sarana prasarana, kemudian barang dan jasa. Di samping dana boros kita juga dapat bantuan dari APBD. APBD mungkin khusus dibutuhkan untuk yang pegawai, dan itu juga ada pengadaan sarana prasarana belanja modal. Lepas dari dua sumber dana besar tersebut, tentu kita tetap masuk pada hukum dan peraturan undang-undang yang ada yang bisa saya sampaikan. Baiklah, sudah sangat jelas dan lengkap Pak Putu dari apa yang Pak Putu paparkan. Baiklah Bapak Ibu guru, demikianlah pemetaan aset di sekolah SMP Negeri Hindu 13 Batu. Nanti semoga mampu dikolaborasikan dengan program yang akan saya terapkan, tentunya tidak terlepas dari dukungan stakeholder yang ada di sekolah kita ini dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Muratno. Jadi
ada di sekolah ini yang harus kita kembangkan, di mana sudah mensuarakan, mempromosikan dari aspek suara, aspek kepemilikan, dan aspek pilihan. Itu kita sebut atau beri nama student agency. Baiklah Bapak Ibu Guru, demikian yang bisa saya paparkan mengenai 7 aset yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Batu yang nanti akan dikolaborasikan dengan program Sebaris. Sebelum saya akhiri, Bapak Nuratne sebagai kepala sekolah mungkin bisa memberikan beberapa tambahan. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Ibu Swi. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, setelah sekian menit saya dengarkan apa dari Ibu Swi, kemudian pandangan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, tentu sebagai ujung akhir dari pembicaraan hari ini, dari saya sendiri dapat menyampaikan hal seperti berikut. Pertama, bahwa Ibu Swi itu akan melaksanakan program yang diistilahkan dengan namanya sehari Sebaris. Ya, yang benar Sebaris, yaitu sehari berbahasa Inggris. Nah, ini merupakan terusan dari program literasi sekolah yang sudah kita laksanakan yang diberi nama Simina Laris Bundo Kali. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan program Sebaris, itu dikaitkan dengan aset yang ada, yaitu 7 aset sekolah. Setelah dipaparkan tadi, memang dalam waktu yang singkat, secara garis besarnya semua aset tersebut sangat mendukung untuk berjalannya program Sebaris tersebut. Dan yang ketiga, oleh karena demikian, maka Bapak Ibu semuanya, tentu saya berharap program ini bisa terlaksana dengan baik atas kolaborasi dan peran serta dari Bapak Ibu semuanya demi meningkatkan kompetensi peserta didik kita, khususnya di bidang berbahasa Inggris praktisnya itulah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat untuk pelaksanaan program ini, semoga sukses. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ya. Terima kasih Pak Andi. Baiklah Bapak Ibu Guru, demikianlah pemaparan saya mengenai program Sebaris dan pemetaan terhadap 7 aset yang ada di SMP Negeri 3 Batu. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dikoreksi nanti ke depannya seiring dengan program yang akan kita implementasikan ke murid. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Ke depan Tuhan kan menuntunmu. Oke, baiklah. Tujuan program Sebaris ini anak-anak agar nanti kalian memiliki rasa 1, tertarik kepada bahasa Inggris. 2, mampu kalian berbicara walaupun yang sederhana. Ya. Setelah itu ketiga, nilai kalian di akademis meningkat. Seperti ya, latar belakangnya. Nah, program Sebaris ini, kenapa misi munculkan program Sebaris? Dilatar belakangi oleh program literasi yang ada di setiap sekolah. Ini program literasi itu kan ada berbicara, menulis, apa lagi? Membaca. Jadi di sini berbicara anak-anak di program Sebaris itu. Jadi kalian nanti satu hari berbicara bahasa Inggris. Itu latar belakangnya. Program Sebaris ini Miswi sudah rancang. Nanti kalian akan menumbuh kembangkan dari promosi, ada namanya aspek suara, ada namanya aspek pilihan, kepemilikan. Nah, suara ini seperti apa? Kalian nanti memiliki ide-ide sendiri ya. Kalian apa ya idenya nanti saya berbicara apa seperti itu. Jadi muncul dari niat kalian. Nah, itu dari aspek suara, punya ide, materinya apa seperti itu ya. Nah, setelah itu aset pilihan, kalian mampu memilih tema dari kalimat-kalimat yang nanti kalian bawakan. Setelah itu kepemilikan, ini ada rasa tanggung jawab kalian untuk menjalankan program ini. Bagaimana cara menjalankan? Dengan berbicara aja berbahasa Inggris yang sederhana. Ya. Nah, sekarang kita petakan aset ini. Ya.
aset yang harus yang ada di sekolah yang kita nanti kolaborasikan dengan programnya Bismi sebagai ya. Sadarilah masa. Hi, good looking. It's so pretty. What's your name? Alright, Okta, and how about you? Krishna and Okta. Okay, so you did performance already? Okay. Oh, you finished already. And then how about you? Finished already? Okay, so what's the name of the business guy? What's name? Oh, Bala Ageng. Alright, so say thank you and then clap for your friend. Hi, congratulations. Bye-bye. Hi, Hello, what are you doing? I'm having breakfast. What breakfast are you eating today? I'm eating french fries and I'm drinking mango juice. And how about you? Are you eating breakfast? I am not. Come on, drink with me. Alright, thank you. We are from grade 8 and we sell coconut drink, crackers and spring roll. Come on, let's buy. Bye-bye. Kita bernafas dalam silasi